kenapa disebut berasal dari Malaysia? Ya, coba kita lihat videonya dulu ya, video yang dimaksud itu kayak gimana. Tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial terkait Minangkabau dari Negeri Sembilan Malaysia. Ramai netizen yang tidak paham marah-marah selalu menuduh negara tetangga kita ini suka ngeklaim padahal belum tahu fakta dan sejarahnya sudah marah-marah terlebih dahulu. Itu juga kurang bagus. Harusnya dengan budaya yang sama, kemudian makanan yang sama, harusnya kita menjaga kerukunan, bukan saling tuding menuding. Nah, berikut ini ada juga netizen yang sangat-sangat bijak. Tidak seperti netizen yang suka marah-marah, sukanya berkomentar kurang bagus, tetapi tidak mau cari asal-usulnya, cari fakta sejarahnya. Kemudian tentang reog juga dikaitkan. Kemudian tentang nasi ambeng, tentang apa, tentang makanan di sini yang sama seperti di Indonesia juga dikait-kaitkan. Alangkah eloknya kalau kita belajar terlebih dahulu, cari fakta-faktanya, lebih banyak membaca, biar kita tidak salah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di channelnya Bang Toha Mersing, channel yang akan membahas seputar fakta-fakta informasi yang tentunya kita harus saling respect, bukan saling tuding menuding. Kemarin kan ada sebuah pentas ya, kalau tak silap pameran lah, dimana dari sahabat kita yang dari Malaysia memakai pakaian adat Minangkabau dari Negeri Sembilan. Mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu, yang daripada Indonesia terutamanya, Negeri Sembilan di Malaysia merupakan salah satu negeri di mana adat kebudayaannya itu memang seperti di Minangkabau. Nah, ternyata ada pula segelintir yang tidak terima. Tetapi banyak juga sahabat-sahabat yang daripada Minangkabau menjelaskan faktanya seperti ini. Mari kita reaction bersama-sama supaya kita juga tidak salah informasi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi hendaknya sebelum kita berkomentar yang kurang bagus, alangkah baiknya kalau kita membaca terlebih dahulu supaya kita jauh daripada berita-berita yang hoak, berita-berita yang kiranya bisa memperkeruh keadaan hubungan di media sosial antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi sahabat-sahabatku semua, hubungan orang Indonesia dan Malaysia itu sangat baik-baik saja. Mungkin kalau ada perselisihan di media sosial, itu hanya di media sosial saja. Harap-harap sahabatku semua, mari kita jalin kerukunan bersama-sama. Halo Mbak, saya rasa pembahasan Mbak sudah jauh melenceng ya, sudah tidak ada kaitannya lagi sebenarnya sampai bawa-bawa masalah kedaulatan gitu ya. Nah sekarang oke lah kita ikutin argumennya Mbak gitu, kedaulatan. Saya tanya, apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengaku bahwa mereka orang Minangkabau? Apakah orang-orang di Negeri Sembilan itu tidak boleh mengatakan bahwa mereka bersuku dan berkebudayaan Minangkabau? Kan tidak. Karena mereka orang-orang Minangkabau. Hanya saja mereka berbeda kewarganegaraan dengan orang Minangkabau yang ada di Sumbar. Sama dengan Melayu, Mbak. Melayu, ya, suku bangsa Melayu. Sekarang suku bangsa Melayu itu jauh adanya sebelum ada Indonesia dan Malaysia berdiri. Nah, ketika Indonesia dan Malaysia berdiri, apakah kita dengan Malaysia berebutan mengklaim adat dan kebudayaan Melayu? Enggak kan? Enggak, Mas. Melayu itu terbagi dua. Nah, sama kasusnya dengan Minangkabau. Minangkabau juga dengan berdirinya Indonesia dan Malaysia itu terbagi menjadi dua. Terpisah kewarganegaraannya tapi masih sama-sama Minangkabau, sama dengan Melayu. Ada Melayu Indonesia, ada Melayu Malaysia. Eksis, dua-duanya eksis, dan dua-duanya boleh mengatakan bahwa adat dan kebudayaannya sama-sama Melayu, sama dengan Minangkabau. Begitu Mbak, gitu. Cuman mungkin karena selama ini tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang ngeh ya. Tapi kami sebagai orang Minangkabau itu sudah tahu, dari kecil sudah dikasih tahu sama orang Minang orang-orang tua kami, gitu. Bukan hanya Melayu yang terbagi dua dengan adanya Indonesia Malaysia, tapi Minangkabau juga, gitu Mbak. Jadi jauh banget
nggak bisa dihubungkan dengan kedaulatan. Langsung dijelaskan dari orang Minang sendiri. Kenapa di Malaysia ada juga Minangkabau, letaknya di Negeri Sembilan. Ya karena dulu kan belum ada Indonesia dan Malaysia. Kemudian banyak orang Minang yang merantau di sana, menetap di sana, bahkan rajanya pun juga daripada Minangkabau pada zaman dahulu. Jadi untuk sahabat-sahabatku kalau ingin cerita versi lengkapnya, silakan baca saja kisah-kisahnya. Karena kalau saya jelaskan bisa jadi 7 hari 7 malam. Nah kasus ini kurang lebih hampir sama seperti kasus kemarin ya. Kalau tak silap tahun kemarin dancer daripada Malaysia itu membawakan tarian kuda kepang dan juara dunia nomor 1 ya kalau tak silap. Juara dunia nomor 1 kalau tak silap. Kemudian netizen banyak yang marah juga. Kok tiba-tiba di Malaysia ada tarian kuda kepang? Kok tiba-tiba Malaysia memakai kostum ada Jawa? Kok tiba-tiba Malaysia dancernya kok pakai tarian kuda kepang? Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang marah-marah. Kok bisa-bisanya tiru di Indonesia? Begini sahabatku semua, santai, rileks. Saya akan coba untuk menjelaskan semuanya ya, supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham, supaya kita juga bisa tahu saudara-saudara kita daripada Jawa itu juga ada di Malaysia. Dan mereka datang itu ya sebelum terbentuknya Indonesia Malaysia. Kalau saya baca sejarahnya, mereka datang itu pada zaman dahulu, kemudian beranak pinak. Dan di sini masyarakat Jawa Malaysia juga sama seperti kita, melestarikan budaya Jawa, ada tarian kuda kepang, kemudian ada tarian Jawa, itu sering dilestarikan di sini loh, sering dibawakan di pentas-pentas budaya. Apakah mereka salah? Ya nggak salah. Apakah mereka mengeklaim? Ya nggak ngeklaim. Justru kita harus saling respect, bukan saling tuding menuding. Harap-harap dengan adanya video ini, sahabat-sahabatku juga bisa paham. Jangan marah-marah, jangan berkomentar, saling toksik ya sahabat-sahabatku semua. Kemudian dari segi makanan, di sini itu antara Indonesia dan Malaysia hampir sama. Kalau orang Jawa ada nasi ambeng, di Malaysia juga ada nasi ambeng. Bahkan nasi ambeng di Malaysia itu sangatlah populer. Banyak digemari warga daripada Malaysia dan juga luar negara. Ya karena mereka benar-benar melestarikan makanan khasnya dari bangsa mereka. Kalau dalam bahasa Melayu disebut bangsa, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut suku. Harap-harap penjelasan saya ini menjadi penjelasan yang mungkin sahabat-sahabatku bisa paham, kiranya yang kurang paham, kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita simak video selanjutnya. Kenapa di Malaysia ada orang Minang? Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang sering bertanya-tanya, yang sering mengatakan rendang dari mana, di Malaysia itu juga ada rendang, karena di Malaysia juga ada orang Minang. Dan bukan hanya orang Minang saja, rendang sudah ada sejak pada zaman dahulu sebelum ada Indonesia dan Malaysia gitu loh. Karena terpecah bagi dua, ya nggak salah toh. Yang salah siapa? Yang salahnya penjajahnya. Jadi terpecah belah akibat ulah penjajah. Itu saja penjelasan singkat daripada saya. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Halo Mbak Ayuning Tias 7, makasih ya udah komen di VT saya. Nggak apa-apa ya, kita berbeda pendapat, diskusi ringan aja nggak apa-apa. Betul mas. Oke, kenapa disebut berasal dari Malaysia? Ya, coba kita lihat videonya dulu ya, video yang dimaksud itu kayak gimana. Miss Cosmo, Malaysia. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Nah, begitu ya Mbak. Her outfit inspired by traditional outfit from Negeri Sembilan, Malaysia. Maksudnya, pakaian dia terinspirasi dari pakaian tradisional dari Negeri Sembilan, Malaysia. Nah, pertanyaannya kenapa kok orang Minang santuy?
pakaian tersebut dikatakan berasal dari Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi begini Mbak, kami di Minangkabau itu mengenal yang namanya ada daerah rantau, karena memang budaya orang Minang itu dari zaman dulu tuh merantau. Mantap Mas, Ya. jelaskan. Jadi ada beberapa daerah rantau yang disebutkan kayak daerah Kampar di Riau, kemudian beberapa daerah lain. Nah, Negeri Sembilan Malaysia itu termasuk juga di daerah rantau gitu. Jadi daerah rantau itu adalah daerah di luar Minangkabau yang orang-orang Minang pada umumnya merantau ke sana gitu. Nah, kebetulan di sana orang Minang yang merantau ini berkumpul, kemudian berenak pinak di situ, dan kebudayaan Minangkabau itu berkembang dan hidup di sana gitu. Nah, itu yang terjadi di beberapa daerah rantau ini, termasuk juga di Negeri Sembilan Malaysia gitu. Nah, sekarang para perkembangannya itu proses itu sudah terjadi sebelum ada Indonesia dan Malaysia ya. Nah, sekarang setelah Indonesia dan Malaysia itu berdiri, maka daerah Minangkabau yang berpusat di wilayah Sumatera Barat di Indonesia itu secara negara jadi terpisah dengan orang Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan Malaysia. Betul, Mas. Gitu. Nah, hingga saat ini kebudayaan Minangkabau itu semua orang juga tahu, dan pemerintahan Malaysia juga tidak pernah menutupi fakta ini, bahwa kebudayaan Minangkabau itu lahirnya itu di daerah Sumatera Barat Indonesia. Nah, sementara yang di Negeri Sembilan itu hasil dari perpindahan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat ke Malaysia dari sejak zaman dulu kala. Kemudian mereka berkoloni di situ. Kemudian ya tentu adat budaya Minangkabau mereka pakai dan hidup di sana gitu. Nah, jadi boleh kita bilang sekarang Indonesia, salah satu kebudayaan yang mewarnai Indonesia itu ada Minangkabau, yaitu Betul, di Mas. Sumatera Barat. Nah, Malaysia mereka kebudayaannya salah satu yang mewarnainya adalah Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan, begitu Mbak. Jadi bagi kami orang Minang, Negeri Sembilan itu saudara kami gitu. Jadi mereka juga boleh bukan mengklaim ya, kalau mengklaim kayaknya bahasanya konfrontasi banget. Mereka juga boleh memakai adat Minangkabau dan mengatakan itu adat mereka gitu. Asal fakta bahwa memang Negeri Sembilan di Malaysia itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia tidak ditutupi atau dihilangkan gitu. Sampai sekarang pun memang pemerintah Malaysia tidak pernah membantah fakta itu. Betul, Mas. Mereka juga Betul. tahu gitu ya. Dan yang kedua, sampai sekarang pun orang-orang Negeri Sembilan nih, orang-orang Minang di Negeri Sembilan itu banyak sekali yang datang ke Sumatera Barat. Itu istilahnya mereka itu napak tilas gitu ya. Mereka ingin mencari tahu nih asal muasal mereka sebenarnya dari kakek nenek mereka tuh dari mana sih. Nah, itu banyak, sampai sekarang tuh masih ada orang-orang Negeri Sembilan datang ke Sumatera Barat untuk melihat kampung tepatnya tuh nenek kakek mereka dulu tuh berasal gitu. Jadi ikatan antara Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dengan Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan itu sebenarnya sampai sekarang tuh masih kuat. Nah, itu dia. Terbukti dengan adanya sebuah kota yang di Negeri Sembilan itu dianggap sebagai kembarannya Bukit Tinggi. Betul, Mas. Gitu loh Mbak. Makanya kami orang Minang itu ya terbilang santai lah gitu ya. Asal fakta bahwa Negeri Sembilan itu Minangkabaunya asalnya dari Sumatera Barat tidak dihilangkan atau ditutupi. Itu aja sebenarnya. Nah, ini memang agak berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang sering heboh ya. Kalau boleh disebutkan misalnya contohnya kayak kuda lumping ke sana tuh berubah jadi kuda kepang gitu. Atau Riau Ponorogo ke sana berubah lagi kayak gitu ya. Jadi wajar orang-orang yang Indonesia yang daerahnya merupakan asal dari kebudayaan itu juga meradang gitu. Nah, sementara untuk Minangkabau sendiri wilayahnya ada, kebudayaan Minang eksis di situ dan mewarnai daerah situ, dan orang-orang itu juga orang Minangkabau gitu loh Mbak. Makanya kami sebagai orang Minang tidak masalah gitu. Mungkin itu ya, semoga dipahami ya. Terima kasih. Halo Besti, sesuai janji saya ya, saya akan nge-stitch komen Besti saya nih. Nih si Gusti, Besti saya keturunan Minang Aceh. Nah, orangnya cantik, suaranya bagus, dan yang paling penting dia paham adat Minang ya.
Nah, bagi saudara-saudara saya yang suka dengan lagu Minang, bisa follow bestie saya nih. Ya, dia sering live karaoke, bisa request lagu Minang ya, bagi yang suka lagu Minang. Suaranya bagus banget. Nih. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya hanya mau closing statement ya Betul, Mas. dari perdebatan Jelaskan. panjang soal nasional kostum Malaysia ya, Miss Cosmo Malaysia 2024 bertema Minangkabau Negeri Sembilan Malaysia. Nah, memang kalau diskusi atau debat di media sosial ya, di kolom komentar terbuka, ini memang kalau diikutin nggak akan ada habisnya. Karena diskusi seperti ini nggak ada aturan ya. Komennya sampai habis, sampai bersambung-sambung, diulang-ulang ya. Tapi bagi saya pribadi, ibarat kata orang Minang, alah jaleh nampaknya, manan atah manan bare ya. Maksudnya tuh antara poin yang benar-benar penting dan yang nggak penting itu sudah kelihatan. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya hanya ingin menutup saja ya. Ini merupakan konten terakhir tentang National Costume Miss Cosmo Malaysia 2024 yang bertema Minangkabau ya. Karena dari sebanyak itu komen, saya sudah lihat ada yang mengait-ngaitkannya dengan kedaulatan, ada yang mengatakan bahwa asalnya tetap Minangkabau Sumatera Barat, Indonesia ya. Bahkan ada yang sampai mengatai saya dengan istilah Jawir Perindavan ya. Nggak tahu, mungkin karena muka saya ganteng, mungkin kayak Sarukan atau Amitabh Bachchan mungkin ya. Jadi Sabar, Mas, sabar. kesimpulan terakhir saya ini, saya hanya mau menyampaikan ini aja. Minangkabau Negeri Sembilan Malaysia. Jadi ada dua istilah hukum ya, dua istilah hukum simple sebenarnya. Dan itu sudah sering kita dengar. Cuman mungkin banyak yang lupa. Betul. Jadi pernyataan di acara tersebut ketika Miss Cosmo Malaysia menampilkan nasional kostum berasal atau terinspirasi dari adat Minangkabau. Nah, Minangkabau itu istilah hukum yang pertama tepat di situ ya, yaitu de facto. Jadi secara fakta, secara alur sejarah itu memang kostum tersebut terinspirasi dari adat Minangkabau ya. Kemudian yang kedua, Minangkabau diikuti dengan Negeri Sembilan. Nah, Negeri Sembilan di sana juga masih pada ranah de facto. Di mana pada faktanya memang Negeri Sembilan itu merupakan wilayah kebudayaan Minangkabau. Nah, itu perlu didengar Minangkabau, sahabatku semua. sebelum adanya Indonesia dan Malaysia bahkan ya sudah ada, dan Negeri Sembilan itu merupakan wilayah Minangkabau, termasuk wilayah Minangkabau. Dan yang terakhir, setelah Negeri Sembilan diikuti dengan Malaysia, nah ini ada kaidah lagi, yaitu de jure ya, de jure, judicial, yuridis ya, itu sama. Maksudnya ini adalah hukum positif, di mana memang Negeri Sembilan itu secara administratif berada sekarang di wilayah negara Malaysia gitu. Jadi Minangkabau Negeri Sembilan Malaysia itu mengandung dua kaidah hukum, secara fakta benar dan secara yuridis atau yudisial itu juga benar. Nah, itu dia. Gitu. Jadi nggak bisa diterima separoh, ditolak separoh. Mau gimana pun juga Negeri Sembilan itu secara administratif memang terletak di negara Malaysia. Tapi secara fakta, secara de facto, secara sejarah, Minangkabau Negeri Sembilan itu memang wilayahnya Minangkabau gitu. Jadi ini sebenarnya dua fakta yang bergabung jadi satu kalimat gitu loh. Dua kaidah hukum yang bergabung jadi satu kalimat, memenuhi kaidah de facto dan memenuhi kaidah de jure sekaligus gitu. Ya. Jadi ini video terakhir saya soal ini, kita move on lah ya. Nggak apa-apa. Bagi saudara-saudara senegara saya ya, sesama Indonesia yang bukan Minang dan
sampai detik ini juga masih belum memahami bagaimana cara pandang atau persepsi orang Minang ya. Ya tidak apa-apa. Saya sudah menjelaskan. Kalau memang tidak mengerti juga atau tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas semua orang Minang yang komen di VT saya itu semuanya sependapat dengan Luar saya. biasa. Karena memang kita dari kecil mendapatkan didikan yang sama dari orang-orang tua Mantap, kami, Mas. dari pemangku-pemangku adat, menjelaskan bahwa Minangkabau Negeri 9 itu adalah saudara seadat dan sesuku. Kami orang Minang yang sekarang wilayahnya ada di Sumatera Barat, Indonesia. Begitu. Ya. Sudah dijelaskan sendiri oleh orang Minang, dan orang Minang santuy. Bahkan mereka menganggap kalau Minangkabau Negeri 9 itu adalah saudara mereka. Dan itu sudah dijelaskan oleh para pemangku-pemangku adat yang ada di Minangkabau. Jadi untuk sahabat-sahabatku, jangan sering salah paham, jangan mudah marah-marah, kemudian menuduh negara tetangga kita, Malaysia. Wah, Malaysia suka menggunakan budaya tradisi Indonesia, itu salah besar, ya kan? Jadi kalau kita berkomentar, hendaknya kita lebih cari tahu faktanya terlebih dahulu, biar kita nggak salah paham. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua. Dan jangan heran, jangan terkejut kalau antara Indonesia dan Malaysia memang memiliki kebudayaan dari segi makanan, kemudian dari segi pakaian, tradisi, adat dan budaya itu juga hampir sama. Jangan terkejut, cari tahu dulu fakta-fakta sejarahnya, biar kita nggak mudah marah-marah dan nggak mudah menuliskan kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan membela negara tetangga ya, akan tetapi saya ingin sahabat-sahabatku semuanya saling menjaga kerukunan, bukan saling tuding menuding.